Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang analisis komparatif untuk tes T atau student T untuk sampel-sampel yang dikomparatifkan tidak berkorelasi. Pada video pertama, kedua, dan ketiga kita sudah membahas tentang analisis komparatif dengan tes T untuk sampel yang berkorelasi. Sampel kecil, kemudian video kedua sampel besar berkorelasi untuk data tunggal, dan video ketiga adalah sampel besar data kelompok di mana sampelnya berkorelasi. Untuk analisis komparatif video keempat ini kita akan membahas tentang analisis komparatif tes T untuk sampel-sampel yang tidak berkorelasi. Yang dimaksud dengan sampel yang tidak berkorelasi adalah data yang akan dikomparatifkan berasal dari subjek yang berbeda. Misalnya, kelas A diberikan perlakuan A, kemudian kelas B juga diberikan perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama pada kelas yang berbeda. Mana yang lebih baik antara kelas A dan kelas B yang memiliki karakter yang berbeda? Perlakuan sama pada dua kelompok yang berbeda. Misalnya, kita akan membandingkan prestasi belajar siswa yang berasal dari kelompok siswa dari sekolah negeri dan kelompok siswa yang berasal dari sekolah swasta. Mana yang lebih baik prestasi belajarnya antara dua kelompok ini bila diberikan perlakuan yang sama? Perbedaannya hanya karakteristik siswa yang berbeda. Atau bisa juga kita ingin membandingkan prestasi belajar siswa dari asrama dan dari luar asrama. Berikut kita akan membahas tentang analisis tes T untuk sampel kecil di mana jumlah subjeknya, jumlah respondennya kurang dari 30. Berarti 29, 28, 27 ke bawah. Di mana sampel dari dua kelompok siswa tidak berkorelasi. Misalnya dalam suatu kegiatan penelitian kita ingin mengetahui manakah yang lebih baik prestasi belajar mahasiswa program studi bahasa Arab di mana siswanya berasal dari SMA dan dari MAN. Kita tahu bahwa program studi bahasa Arab banyak mata kuliah yang berhubungan dengan bahasa Arab. Namun kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar mahasiswa bahasa Arab dari SMA dan dari MAN. Karena bisa saja terjadi nanti di lapangan mahasiswa yang berasal dari SMA nilainya bagus, yang dari MAN nilainya kurang bagus. Atau prestasi belajar mahasiswa dari MAN lebih baik dari SMA. Kalau dari MAN lebih baik dari SMA, sesuatu yang wajar. Tapi kalau nanti dalam sebuah kegiatan penelitian ternyata ditemukan ada perbedaan prestasi belajar di mana ada kecenderungan dari SMA prestasi belajar mahasiswa program studi bahasa Arab lebih baik daripada mahasiswa dari madrasah aliyah negeri, maka ini cukup menarik untuk diteliti. Mengapa bisa terjadi? Atau setidak-tidaknya tidak ada perbedaan padahal latar belakang mereka berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari instrumen penelitian adalah sebagai berikut. Ini hanya sekedar contoh perhitungan. Untuk penelitian real tentu jumlahnya lebih banyak. Nah, ini adalah
nilai MAN, ini nilai SMA. MAN kita kasih simbol X, SMA kita kasih simbol Y. Apa yang harus kita lakukan? Tentu pertama adalah menyiapkan sebuah hipotesis. Biasanya dalam proposal penelitian sebelum mengambil data ada hipotesis. Apa bunyi hipotesisnya? HA terdapat perbedaan yang signifikan prestasi belajar mahasiswa dari MAN dengan mahasiswa dari SMA pada jurusan Bahasa Arab di Universitas Islam Negeri. Kemudian H0-nya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan prestasi belajar mahasiswa dari MAN dengan mahasiswa dari SMA pada jurusan atau program studi Bahasa Arab di Universitas Islam Negeri. Untuk melakukan uji hipotesis terhadap HA maupun H0, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah menghitung harga T observasi ini. Kemudian apa yang harus kita siapkan dalam rangka menghitung harga T observasi atau T hitung? Pertama adalah menyiapkan tabel perhitungan seperti di bawah ini. Ini tabel perhitungannya. Ini nilai, ini variabel X, variabel Y, dijumlahkan, sigma X, sigma Y. Kemudian bagaimana cara mengisi tabel perhitungan ini? Ada penjelasan di bawah ini. Kolom 1, 2 adalah dari nilai X dan nilai Y. Kemudian kolom 3 untuk mengisi X kecil ini, skor variabel X dikurangi dengan min, maka harus dihitung dulu minnya. Nah, minnya adalah sigma X dibagi dengan jumlah N, berarti 70 dibagi 10, maka nilai rata-ratanya adalah 7. Maka X ini kita kurangi 7 semuanya. 7 kurang 7, 8 kurang 7, 6,5 kurang 7, ini dapat ini hasilnya. 8 kurang 7, 1, 6,5 kurang 7, min 0,5 dan seterusnya sampai ke bawah, sehingga kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0. Ini adalah deviasi variabel X. Deviasi adalah selisih antara skor dengan nilai rata-rata. Sehingga jumlah deviasi positif dengan jumlah deviasi negatif hasilnya adalah 0. Begitu juga untuk deviasi Y, 7 dikurangi nilai rata-rata. Berapa nilai rata-ratanya? Sigma Y 65 dibagi 10. Hasilnya adalah 6,5. Jadi 7 dikurangi 6,5 hasilnya 0,5. 6 dikurangi 6,5 hasilnya min 0,5 dan seterusnya sampai ke bawah, lalu dijumlahkan hasilnya adalah 0. Kemudian dikuadratkan, deviasi X ini dikuadratkan, 0 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1 dan seterusnya, lalu dijumlahkan hasilnya adalah 7. 7 adalah sigma X pangkat 2. Begitu juga Y pangkat 2, ini dikuadratkan Y-nya, 0,5 dikali 0,5 hasilnya 0,25. Begitu seterusnya sampai ke bawah, lalu dijumlahkan, dapatlah 163 adalah sigma Y pangkat 2. Nah, dari tabel kita peroleh ringkasan hasil perhitungan. Sigma X-nya diperoleh 70, sigma Y 65, sigma X pangkat 2 7, sigma Y pangkat 2 8,5, min X 7, min Y 6,5. Nah, ini cara menghitung min. Ini sigma X per 10, sigma Y per 10, dapatnya 6,5. Langkah selanjutnya adalah menghitung standar deviasi. Ini rumusnya, tinggal memasukkan angka-angkanya sehingga diperoleh SDX 0,837
SDY diperoleh 0,922. Selanjutnya adalah menghitung harga T observasi atau T0. Tinggal dimasukkan angka-angkanya, maka dapat ini. Maka diperolehlah T observasi 1,205. Langkah selanjutnya adalah memberikan interpretasi dengan menghitung DF. Rumusnya adalah N1 tambah N2 kurang 2. Maka di sini 10 tambah 10 18, ya, 20 dikurang 2 hasilnya 18. Kemudian kita lihat dengan DF 18 diperoleh 5% 2,10 dan 1% 2,88. Ini adalah tabel nilai T. Maka 18 ada di sini. Ini 18 dengan DF 18 2,10 untuk 5% ini, dan untuk 1% DF 18 adalah 2,88. Langkah selanjutnya adalah membandingkan antara T observasi dengan T tabel. Maka dengan T observasi 1,205 ternyata lebih kecil dari T tabel baik pada taraf signifikan 1% maupun 5%. Taraf signifikan 5% 2,10 dan 1% 2,88. Dengan demikian hipotesa alternatif diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan antara variabel X dengan variabel Y. Apa kesimpulannya? Kesimpulan dari hasil analisis kita adalah tidak terdapat perbedaan prestasi belajar mahasiswa program studi bahasa Arab dari MAN dan mahasiswa dari SMA. Jadi tidak ada perbedaan prestasi belajar mahasiswa yang berasal dari MAN maupun yang berasal dari SMA. Oleh karena itu, rekomendasi kita adalah pertama, untuk kuliah di program studi bahasa Arab bisa menerima mahasiswa dari SMA apalagi dari MAN. Jadi bisa menerima mahasiswa yang berasal dari MAN dan bisa yang berasal dari SMA. Yang kedua, tentunya tidak perlu diberikan perlakuan khusus kepada mahasiswa yang berasal dari SMA karena ternyata kemampuan mereka tidak ada perbedaan antara mahasiswa yang berasal dari madrasah aliyah negeri. Demikian pembahasan kita tentang testi sampel kecil di mana jumlah respondennya kurang dari 30 dan tidak terdapat korelasi antar variabel. Mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada penonton video ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai jumpa pada video berikutnya, yaitu testi untuk sampel besar di mana jumlah N, jumlah responden atau jumlah sampel lebih atau sama dengan 30 untuk sampel yang tidak berkorelasi untuk data tunggal. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.